Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Kembali kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal kita dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih hari ini kami dapat mendengar firman-Mu. Terima kasih hari ini kami masih ada. Terima kasih hari ini kami masih diberkati, diberi kekuatan dan kesehatan. Dan hati kami terbuka mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya mau membacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Cerita mengenai kejatuhan Adam, semua kita yang percaya pada Tuhan tahu persis. Tetapi saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah tentang potret Allah. Ya, potret Allah ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Reaksi Allah ketika ia melihat Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, mengungkapkan siapa Allah itu. Reaksi itu mengungkapkan apa Allah itu dan bagaimana sesungguhnya Allah yang kita sembah itu. Dengan kata lain bahwa apa yang dilakukan Allah terhadap Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa, perbuatan Allah itu mengungkapkan potret diri Allah sendiri. Allah menempatkan Adam dan istrinya di dalam sebuah taman yang diciptakan secara khusus untuk mereka. Keindahan Taman Eden itu mengungkapkan betapa dalamnya Allah mencintai Adam dan Hawa. Fasilitas makanan yang disediakan Allah dalam Taman Eden menggambarkan betapa tingginya penghargaan Allah kepada keluarga Adam. Dan kebebasan yang diberikan Allah pada Adam untuk menikmati semua jenis buah yang ada di Taman Eden membuktikan betapa Allah sangat membanggakan Adam dan Hawa. Di antara cinta, kebanggaan, dan penghargaan kepada keluarga Adam itu, Allah menyelipkan sebuah permintaan kecil pada Adam, yaitu satu pohon di tengah-tengah taman yang disebut pohon pengetahuan baik dan jahat. Allah mengatakan, "Adam, jangan kau makan buahnya." Permintaan ini sangat beralasan. Kenapa? Karena buah pohon itu mengakibatkan kematian. Kalau Adam dan istrinya makan, mereka pasti mati. Sementara Allah tidak rela kehilangan keluarga yang dicintai ini, keluarga yang dihargai, keluarga yang dibanggakan, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi beberapa hari kemudian,
Adam dan Hawa dengan sengaja dan dengan sadar mengambil dan makan buah pohon terlarang itu hanya karena rayuan si ular. Akibatnya jatuhlah Adam dan Hawa ke dalam dosa. Nah, dalam keadaan jatuh itu, Adam dan istrinya sadar mereka telah mengecewakan hati Allah. Mereka sadar tindakan mereka telah melukai hati Allah. Oleh karena itu mereka tidak ingin lagi bertemu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Mereka pun berusaha lari menjauh dari hadapan Allah dan bersembunyi di balik pohon-pohon raksasa di Taman Eden. Karena mereka sudah sangat malu dan merasa takut untuk bertemu dengan Allah yang Maha Mulia itu. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka membayangkan Allah yang Maha Besar dan Maha Kudus itu akan datang menjumpai mereka dengan kemarahan yang dahsyat dan dengan kata-kata yang keras dan kasar. Ketika mereka menggambarkan Allah Sang Pencipta alam semesta itu akan datang dengan tangan otoriter, membentak, menghardik, dan menghentakkan kaki untuk melampiaskan kemarahannya dan menghukum mereka. Sampai pada satu hari, saat angin sepoi-sepoi bertiup di Taman Eden, Adam dan Hawa mendengar ada bunyi langkah-langkah yang tidak asing lagi bagi mereka. Mereka semakin ketakutan, maka Adam dan istrinya berusaha menghindari perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tiba-tiba terdengar suara yang sangat lembut, suara yang penuh dengan kasih memanggil, "Adam, di manakah engkau?" Belum sempat menjawab, suara itu memanggil lagi, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Adam dan istrinya keluar dari persembunyiannya untuk menjumpai Allah. Dalam perjumpaan itu Allah mengungkapkan isi hatinya. Allah tidak rela membiarkan Adam dan istrinya terus dirundung rasa malu atau terus dicekam oleh rasa ketakutan. Allah lantas memberi solusi pada suami istri itu untuk kehidupan mereka selanjutnya. Nah, dari drama yang diperankan Allah dan Adam di Taman Eden itu, kita menemukan potret Allah yang mengagumkan, potret Allah yang mempesona, potret Allah, potret wajah Allah yang membuat setiap orang bisa jatuh cinta, yaitu potret wajah Allah sendiri. Seperti apa potret wajah Allah itu kira-kira, saudara-saudara? Saya mulai dengan gambaran ini, bahwa potret Allah itu menunjukkan Allah itu ramah. Allah itu adalah Allah yang ramah. Sebenarnya Allah bisa saja kecewa, tersinggung, atau marah karena Adam telah melanggar perintah Allah. Tetapi nyatanya Allah tidaklah bersikap seperti itu. Allah ternyata masih tetap bersikap ramah kepada Adam dan istrinya. Allah masih menyapa dengan menyebut nama Adam. Allah ternyata menyapa tidak dengan kata-kata kasar. Misalnya, "Hei manusia, di manakah engkau?" Itu kasar. Allah juga tidak menyapa dan mengatakan, "Hai orang, di manakah engkau?" Apa artinya sapaan Allah dengan menyebut nama Adam? Pesan apa yang mau disampaikan melalui sapaan itu?
Dengarkan ini saudara-saudara. Pesan yang mau disampaikan sebagai potret keramahan Allah adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang ramah dan lembut. Allah itu adalah Allah yang ramah dan lembut. Kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosa kita tidak akan mengubah keramahan Allah. Saudara-saudara sekalian, sebagai manusia, sudah pasti kita masih sering jatuh bangun di dalam dosa. Pendeta sebagai manusia juga masih sering jatuh bangun dalam dosa dan kesalahan. Siapapun kita pasti masih sering kali menyakiti, mengecewakan, dan mendukakan hati Allah. Tetapi Allah kita yang maha baik dan maha murah akan tetap bersikap ramah terhadap kita. Saudara-saudara, Allah kita tetap akan bersifat lemah lembut, dan keramahan, kelemah lembutan Allah tidak akan berubah hanya karena kita telah bersalah. Keramahan Allah tidak akan berubah hanya karena kita lemah, kita berdosa, atau karena kita telah jatuh. Saudara, Rasul Paulus mengakui juga dengan jujur bahwa walaupun dia adalah seorang rasul yang besar, ia juga masih manusia yang masih sering lemah, sering jatuh, bahkan melakukan kesalahan dan dosa, melanggar hukum-hukum Allah. Saya bacakan apa yang dikatakan Paulus begini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Saudara-saudara, Paulus menyadari sebagai manusia, dia ingin berbuat baik, tapi dia masih sering juga melakukan yang tidak baik. Dia ingin berbuat yang benar, tapi masih sering juga dia melakukan yang salah. Saudara-saudara, tetapi sekali lagi saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Saudara-saudara, ini sebuah kebenaran yang perlu kita pegang, yaitu bahwa karena Allah itu adalah Allah yang ramah, maka kelemahan, kekurangan, kesalahan yang masih mewarnai hidup kita sehari-hari tidak akan mengubah dan tidak akan melunturkan sifat dan karakter hati Allah yang mulia, yaitu ramah. Allah itu ramah. Puji Tuhan saudara-saudara, pegang baik-baik ini. Potret Tuhan yang pertama adalah Allah itu ramah. Yang kedua, saudara-saudara, dari pembacaan kita tadi mengungkapkan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Saudara-saudara, Adam dan istrinya sudah berbuat salah. Mereka telah jatuh ke dalam dosa. Mereka sadar kenyataan hidup mereka. Di dalam kondisi seperti itu, yang ada dalam pikiran Adam dan Hawa adalah lari dari hadapan Allah karena mereka malu. Saudara, andaikan Tuhan membiarkan saja Adam dan Hawa, andaikan Tuhan acuh tak acuh pada Adam dan Hawa, andaikan saja Allah melupakan Adam dan Hawa atau Adam dan istrinya, saudara-saudara, karena mereka telah berbuat salah. Dan jika Tuhan mau menciptakan manusia lain untuk menggantikan Adam dan Hawa di Taman Eden, kemudian membiarkan Adam dan Hawa hidup bersama dengan binatang, Adam dan Hawa tidak akan sakit hati karena mereka sadar
semua itu adalah akibat dari kesalahan mereka. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, ternyata dugaan itu salah. Bayangan dan gambaran mereka tentang Allah ternyata keliru. Adam dan istrinya justru sangat terkejut ketika Tuhan Allah masuk ke taman itu. Dan sambil berjalan-jalan, Allah mencari mereka berdua. Tiba-tiba terdengar suara yang memecah kesunyian. Suara itu memanggil dengan ramah dan lembut. Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Oh Adam, di manakah engkau? Apa makna dari seruan ini, saudara-saudara? Makna dari seruan ini adalah bahwa Allah adalah Allah yang peduli pada masalah hidup manusia. Allah adalah Allah yang sangat peduli pada masalah hidup manusia. Allah tetap peduli meskipun manusia itu telah bersalah. Saudara-saudara sekalian, Allah kita tidak segarang dengan yang biasa kita bayangkan. Allah kita tidak seangker yang sering kita bayangkan. Allah itu tidak sekeras dengan yang sering kita dengar dari khotbah-khotbah oleh sebagian pengkhotbah untuk menakut-nakuti atau mengancam jemaat. Saudara-saudara, Allah itu ternyata tidak seperti yang diwartakan oleh para penginjil bahwa Allah itu maha suci, karena itu Allah tidak mau melihat dosa. Tidak seperti itu. Potret Allah tidak seperti itu. Saudara-saudara, sekali lagi potret Allah tidak seperti itu. Yang dikatakan Alkitab adalah bahwa Allah kita tetap peduli meskipun hidup ini penuh kelemahan, penuh kekurangan, penuh kesalahan, dan penuh dengan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mungkin saja kita telah melakukan kesalahan-kesalahan besar. Hidup kita mungkin berlumur dengan dosa. Namun Allah kita masih tetap peduli. Bahkan amat sangat peduli pada kita. Allah terus mencari dan memanggil. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah mencari. Saudara-saudara, Dia peduli pada masalah, pada beban, pada kesulitan hidup kita. Dia Allah yang peduli apapun kondisi hidup kita. Saudara, sifat kepedulian yang mendalam di dalam diri Allah tidak terhalang oleh kenyataan hidup kita yang bersalah dan berdosa. Saudara-saudara, roh kepedulian yang membara di dalam diri Allah tidak menjadi padam hanya karena menemukan kenyataan hidup kita ini berlumur dengan salah, penuh kelemahan, kekurangan, dosa, dan sebagainya. Allah tetap peduli pada kita. Saudara-saudara, ingat ini, potret Allah kita yang kedua adalah Allah itu adalah Allah yang peduli. Saudara, yang ketiga sekarang saya ingin sampaikan pada saudara, bagaimana kita bisa melihat Allah kita ini seperti apa? Allah kita sesuai dengan pembacaan kita tadi adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Adam dan istrinya mengambil buah dan makan buah pohon terlarang atas kemauan mereka sendiri, atas pilihan mereka sendiri, atas kebutuhan mereka sendiri. Nah, seharusnya akibat dari semua perbuatan itu adalah tanggung
tanggung jawab Adam dan Hawa sendiri. Seharusnya suami istri ini menanggung segala-galanya. Menanggung sendiri rasa malu karena telanjang. Seharusnya mereka sendiri yang berdua yang harus bertanggung jawab atas ketelanjangan diri mereka. Tetapi yang terjadi adalah Allah berinisiatif. Allah berinisiatif menutupi rasa malu mereka berdua. Allah yang membuatkan pakaian dari kulit binatang sebagai ganti pakaian yang dibuat dari daun-daun yang tentunya ketika itu sudah robek-robek. Allah bertanggung jawab. Saudara-saudara, Allah tidak ingin melihat Adam dan Hawa terus malu atau dipermalukan, terus dalam keadaan ketakutan. Saudara-saudara, Allah menunjukkan bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, nah melalui tindakan Allah membuatkan pakaian itu, saudara-saudara, apa yang bisa dilihat dari balik tindakan Allah itu? Apa yang bisa dihayati dari tindakan Allah bertanggung jawab ini? Saudara-saudara, yang mau dikatakan adalah Allah adalah Allah yang bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya, terutama adalah manusia. Allah bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya, terutama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sangat beruntung bisa mengenal dan mempercayai Allah atau Tuhan yang memiliki rasa tanggung jawab atas seluruh keberadaan hidup kita. Allah bertanggung jawab atas kebutuhan kita sehari-hari. Walaupun mungkin setiap hari kita juga melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ingat, Yesus pernah mengatakan, Bapamu di surga. Bapamu di surga itu tahu apa yang kamu perlukan. Bapamu di surga tahu kamu memerlukan pakaian, makanan, dan minuman. Dia bertanggung jawab. Saudara-saudara, Allah tetap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup kita di bumi ini. Walaupun banyak kali kita mengecewakan hatinya. Saudara-saudara, Yesus memberitahu pada kita, jangan khawatir hari esok dan hari depanmu, karena Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan besok. Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, dan Allah juga tetap bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan tubuh kita. Walaupun kita masih saja sering melukai hati Allah. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib demi menyembuhkan sakit penyakit kita. Ingat, firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu adalah wujud tanggung jawab Allah atas kesehatan dan kesejahteraan kita. Dia bayar dengan anaknya yang tunggal. Di dalam surat Paulus juga 1 Korintus atau 2 Korintus dikatakan bahwa Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya. Allah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan kita. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Oh haleluya, saudara-saudara. Saya ingin mengatakan sekali, oh haleluya. Kita menemukan sebuah potret Allah yang mengagumkan. Kita menemukan sebuah gambar Allah yang mempesona, yang memancarkan kasih sayang kepada kita semua. Yaitu sosok Allah yang ramah, sosok Allah yang
Sosok Allah yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, seharusnya manusialah yang bertanggung jawab atas segala malapetaka yang terjadi akibat kesalahannya. Tapi Allah kita punya potret yang berbeda. Dia mengambil alih tanggung jawab itu. Dan dia tetap bersikap ramah. Dia tetap peduli. Saudara-saudara, saya ingin kita terus merenungkan firman Tuhan ini. Tadi di awal saya mengatakan kita sering mendengar atau diberi gambaran potret Allah. Allah yang keras, Allah yang kasar, Allah yang otoriter, Allah yang alergi terhadap orang berdosa, Allah yang menghukum. Tapi ternyata kitab Kejadian ini dalam kasus kejatuhan Adam dan Hawa, Alkitab memberikan potret yang berbeda. Allahmu dan Allahku adalah Allah yang ramah. Allahmu dan Allahku adalah Allah yang peduli. Allahmu dan Allahku adalah Allah yang bertanggung jawab. Sampai Yesus pernah berkata, sehelai rambut di kepalamu tidak akan gugur kalau bukan kehendak Bapa. Saudara-saudara sekalian, saya mau mengakhiri khotbah ini dengan mengajak saudara sekalian untuk membayangkan kembali, menghayati kembali, menyimak kembali potret asli dari Bapa kita. Agama-agama sering memunculkan potret Allah yang berbeda. Pendeta-pendeta sering memunculkan potret Allah yang aneh. Saudara-saudara, penginjil-penginjil sering memunculkan potret Allah yang datang dengan sebuah pedang. Tapi Alkitab saat ini menunjukkan pada kita sebuah potret Allah. Saya katakan tadi, saya ingin kita menyimak kembali ini, membayangkan kembali, merenungkan kembali ini. Allah itu Allah yang berwajah ramah. Allah itu Allah yang hatinya penuh kepedulian. Allah itu adalah Allah yang penuh menggenggam tanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Kita punya alasan untuk mengasihi Tuhan. Kita punya alasan untuk melayani Tuhan. Kita punya alasan untuk berkorban bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang amat baik bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apapun situasi hidup saudara saat ini, apapun keadaan hidup saudara saat ini, saudara-saudara, kita pasti juga punya kelemahan, punya kekurangan, jatuh dan bangun. Tapi sekali lagi, lihat potret Allah terhadap engkau, lihat wajah Allah terhadap engkau. Dia ramah terhadap engkau, Dia peduli terhadap engkau, dan Dia bertanggung jawab atas hidupmu, atas keluargamu, dan atas masa depan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa. Sambil menundukkan kepala, mari kita merenungkan. Allah yang berdiri di hadapanmu adalah Allah yang ramah. Allah yang berdiri di hadapanmu adalah Allah yang sangat peduli padamu. Allah yang berdiri di hadapanmu adalah Allah yang bertanggung jawab. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami dapat mengenal seorang Bapa, seorang Allah yang ramah terhadap kami manusia yang berdosa. Kami dapat mengenal pada Allah, Allah yang peduli pada kami yang terpuruk. Kami mengenal pada Allah, Allah Bapa yang sangat bertanggung jawab atas hidup kami hari ini dan besok. Terima kasih Yesus, Engkau memperkenalkan kepada kami seorang Bapa yang luar biasa. Engkau kiranya menilik jemaat-Mu, para pendengar firman-Mu ini. Kiranya mereka menemukan seorang Allah yang luar biasa.
Allah yang ramah, Allah yang peduli, Allah yang bertanggung jawab. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.